Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, bersama saya Penatua Yeni Langgar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, serta semangat. Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami. Kami mau mendengar dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga yang selalu bersyukur. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan yang dijalani semua orang pada umumnya sama. Ada suka dan dukanya, ada kalanya sakit dan di saat lain sehat. Ada kesuksesan bergantian dengan kegagalan. Ada kalanya orang banyak bersahabat dan ada kalanya bertengkar dan seterusnya. Semuanya harus bekerja mencari nafkah. Setiap hari juga harus makan. Lebih sehat kalau mau berolahraga. Situasi dan kondisi di tengah masyarakatnya juga dialami bersama. Demikian juga gejolak ekonomi, politik, lengkap dengan peluang dan ancaman, dan lain-lain. Yang membedakan adalah bagaimana manusia menanggapi situasi dan kondisi diri dan sekelilingnya. Tanggapan itulah yang menentukan apakah seseorang selalu mengeluh atau bisa bersyukur, hidup menderita atau bahagia, dan seterusnya. Hal seperti itu juga terjadi dalam sebuah keluarga. Ada keluarga yang tampak bahagia dan ada yang kelihatan susah dan menderita. Ada keluarga yang tampak rukun dan ada yang selalu ribut, bertengkar. Renungan kita pada pagi hari ini mengajak untuk kita berefleksi apakah diri kita dan keluarga termasuk yang mana. Masing-masing kita tentu memiliki jawaban sendiri-sendiri yang khas. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi sering disebut surat sukacita, karena isi dan kata-katanya banyak mengungkap kesukacitaan. Padahal surat ini ditulis di penjara pada waktu itu, yang membuktikan bahwa penjara tidak dapat membatasi suasana hati orang.
walaupun gerak tubuh dibatasi. Hal ini terjadi pada diri Rasul Paulus. Dimanapun berada, termasuk dalam penjara, dia tetap memelihara damai sejahtera Allah dan sukacita di dalam Kristus. Nada sukacita itu tampak berkaitan juga dengan kerinduan hati Rasul Paulus yang sangat mengasihi jemaat di Filipi. Ungkapan-ungkapannya sangat menyentuh, menggembirakan dan menguatkan hati jemaat Filipi. Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk selalu bersukacita. Nasihat ini sangat ditekankan oleh karena situasi dan habitat jemaat Filipi pada waktu itu tidak amat baik. Kehidupan jemaat juga terancam oleh lingkungan sekitar. Tentu dapat menakutkan, mengkhawatirkan jemaat. Rasul Paulus mengharapkan situasi dan kondisi sekitar tidak harus selalu mempengaruhi atau menentukan suasana hati jemaat. Dalam kondisi apapun, jemaat selalu dapat bersukacita. Pada ayat 6, Rasul Paulus juga menasihati jemaat untuk tidak khawatir tentang apapun. Segala hal dapat dibawa dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh akan mengenyahkan ketakutan dan juga menekankan agar jemaat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun selalu dapat disyukuri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, orang atau keluarga yang dapat selalu bersyukur adalah keluarga yang sangat yakin akan pemeliharaan Allah, akan kemurahan hati Allah, dan bahwa segala rencana Allah adalah kebaikan belaka. Oleh karena itu, segala pengalaman hidup dan bagaimanapun kondisinya selalu dapat disyukuri. Selain bersukacita, berdoa dan bersyukur, Rasul Paulus juga menasihati jemaat Filipi untuk selalu berbuat baik, tidak hanya kepada saudara atau saudara seiman, tetapi kepada setiap orang. Kebaikan hati yang tulus tidak terlepas dari sikap hati yang bersyukur dan dipenuhi sukacita. Tidak perlu khawatir akan apapun, karena segala sesuatu dapat dibawa dalam doa dan permohonan kepada Allah Bapa. Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi untuk selalu berbuat baik, tidak untuk memegahkan diri. Dalam ayat 8, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk selalu berpikir positif. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran-pikiran positif akan memunculkan hati dan jiwa yang bersyukur, yang pada gilirannya akan mewujud dalam ucapan dan perbuatan baik. Saudara-saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus ini tentu juga berlaku untuk kita saat ini. Karena itu, marilah dalam kerangka merayakan bulan keluarga, kita mengajak keluarga untuk membangun tidak hanya pikiran positif, tetapi juga hati dan jiwa yang bersyukur. Mampu memiliki hati yang bersyukur yang tampak dalam kehidupan yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, serta diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik yang tulus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mengakhiri saran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah perkenankan kami untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong, menuntun perjalanan hidup kami, agar kami dan keluarga membangun tidak hanya berpikir positif, tetapi mampu memiliki hati yang bersyukur dalam kehidupan kami, yang dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, yang diwujudkan dalam perbuatan baik yang tulus. Tuhan, ampuni dosa serta kesalahan kami,
Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.